Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya pada perkuliahan kita fisika dasar, dan materi kita masih terkait dengan gerak melingkar. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang terkait dengan periode dan frekuensi pada gerak melingkar. Oke. Kalau kita melihat bahwa jika sebuah benda atau sebuah objek ya dibatasi untuk bergerak dalam sebuah lingkaran, dan total gaya tangensial yang bekerja pada benda tersebut adalah nol, maka berdasarkan hukum G2 Newton, percepatan tangensialnya adalah juga nol. Ya, jadi percepatan tangensial adalah nol, atau kita tuliskan A theta sama dengan nol. Nah, apa artinya? Artinya adalah bahwa besar kecepatan atau kelajuan dia cenderung konstan. Nah, gerak yang seperti ini itu kita sebut atau kita kenal sebagai gerak melingkar uniform atau gerak melingkar beraturan. Nah, percepatan ya itu pada kasus ini diberikan hanya oleh percepatan komponen vektor arah radial ya. Maka kita dapat menuliskan bahwa AR ya, arah radialnya itu sama dengan frekuensi waktu minus R omega kuadrat T dengan arah RT. Nah, ini untuk gerak melingkar peraturan ya. Nah, karena V itu sama dengan R dikalikan dengan omega ya, itu adalah konstan ya, maka waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk melakukan satu orbit lingkaran pada radius R juga akan konstan. Maka waktu untuk melakukan satu kali orbit ya lingkaran pada radius R juga adalah konstan. Waktu yang dimaksud di sini ya, waktu ini adalah disebut sebagai interval waktu atau yang kita kenal dengan periode ya, yang kemudian dikenal sebagai periode. Nah, ini dia ya, sebagai periode, dimana dalam satu periode ya, benda atau objek itu melakukan perjalanan dengan jarak S sama dengan V kali T ya, S sama dengan V kali T, dan ini sama dengan S sama dengan 2πr. Oke. Nah, karena itu dari sini kemudian kita bisa menuliskan atau mendefinisikan periode bahwa T itu sama dengan atau diberikan oleh 2 kali P kali R dibagi dengan V gitu ya. Nah, karena V itu sendiri adalah R kali omega, maka kemudian persamaan ini dituliskan menjadi 2
kali P kali R dibagi dengan R kalikan dengan nilai mutlak dari omega. Atau kita tuliskan karena R per A sama dengan 1, maka tersisa itu adalah 2P dibagi dengan omega. Nah, inilah yang disebut dengan periode gerak melingkar pada gerak melingkar yang sifatnya gerak melingkar beraturan. Nah, sementara itu kemudian untuk frekuensi ya. Nah, untuk frekuensi F maka ini didefinisikan sebagai resiprokal dari periode atau kebalikan dari periode, atau tertulis sebagai F sama dengan seper T. Nah, ini sama dengan omega dibagi dengan 2V. Nah, ini dia. Maka kemudian melihat dari persamaan ini ya, maka satuan SI dari frekuensi adalah inverse dari detik ya, inverse second. Apa itu yang kita sebut sebagai hertz, yaitu hertz atau biasa dituliskan sebagai S pangkat min 1. Nah, ini sama dengan hertz. Nah, inilah satuan SI dari dari frekuensi. Artinya apa? Bahwa berarti satuan dari periode itu adalah sekon dan satuan dari frekuensi adalah inverse dari sekon, berarti S pangkat min 1 atau seper S itu definisikan sebagai hertz. Oke. Nah, selanjutnya adalah bahwa magnitudo atau besar dari percepatan komponen radian itu dapat diungkapkan dalam beberapa bentuk ya, dimana kita bisa menggunakan besaran atau dari kecepatan dan juga kecepatan angular, yaitu dari hubungan V sama dengan R kali omega dari sini ya. Nah, sehingga kemudian kita dapat memperoleh atau kita mempunyai beberapa bentuk ya untuk besar dari percepatan sentripetal pada gerak melingkar gitu ya. Nah, yang pertama kita bisa menuliskan bahwa bentuk pertama dari percepatan sentripetal pada gerak melingkar dalam hal gerak melingkar beraturan ya, kita tuliskan sebagai ya, bentuk pertama dari percepatan sentripetal gitu ya. Kita tuliskan bentuk pertama yaitu ya, HR sama dengan V dikalikan dengan omega. Nah, ini yang pertama, bentuk yang pertama yaitu perkalian antara kecepatan dan kecepatan angular. Kemudian bentuk yang kedua dari percepatan sentripetal ini adalah itu menghubungkan antara radius dalam bentuk radius dan kecepatan angular, yaitu AR sama dengan R dikalikan dengan omega kuadrat gitu ya, dikalikan dengan omega kuadrat. Dari mana ini sebenarnya? Yaitu ketika kita mensubstitusi nilai V sama dengan R kali omega ke dalam persamaan ini, maka kita akan dapatkan berarti V omega dikalikan dengan omega kuadrat dikalikan dengan R. Itu bentuk yang kedua, yaitu bentuk yang di dalamnya terdapat radius dan kecepatan angular. Nah, kemudian ya, bentuk yang ketiga
Kalau kita kemudian menuliskan kembali ya, besar dari kecepatan angular ke dalam hubungan kecepatan angular di dalam hubungan menyatakan bahwa omega itu sama dengan 2 kali pi kali f ya. Maka kemudian dari sini kita akan mempunyai bentuk ya bentuk yang keempat ya, bentuk lain atau bentuk yang ketiga dari percepatan angular, yaitu ke dalam bentuk radius dan frekuensi. Sehingga kita dapat menuliskan bahwa AR ya, di AR sama dengan 4 kali pi kuadrat kali R kali F kali F kuadrat ya. Jadi dimana itu ketika kita menggantikan omega kuadrat ini dengan 2πf. Ini kalau kita kuadratkan berarti 4 kemudian pi kuadrat kemudian F kuadrat kali dengan R. Itu bentuk yang ketiga. Kemudian bentuk yang keempat ya, ini 4, yaitu bentuk yang di dalamnya mengandung besaran kecepatan dan radius ya. Yaitu kita bisa tuliskan bahwa AR sama dengan V kuadrat dibagi dengan R ya. Di dalamnya ada kecepatan dan radius. Dan bentuk yang terakhir ya, bentuk yang kelima. Nah, kita ketahui bahwa ada hubungan antara frekuensi dan periode ya, dimana frekuensi F itu sama dengan T ya. Maka ini bisa kita tuliskan bahwa omega dibagi dengan 2 pi. Oke. Nah, sehingga kemudian dari sini kalau ini kita substitusi ke dalam persamaan yang bentuk ketiga, maka kita dapatkan percepatan sentimeter ke dalam bentuk yang keempat, yang kelima ya, yaitu 4 pi kuadrat dikalikan dengan R dibagi dengan T kuadrat. Oke. Jadi kita sudah dapatkan ya, ada periode yang diberikan sebagai ini, kemudian ada frekuensi, kemudian bentuk-bentuk dari percepatan sentimeter pada gerak melingkar peraturan. Sekira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.